Halo murid-muridku, apa kabar? Kembali lagi di Belajar Sosiologi bersama Mem White. Nah, kali ini kita akan belajar tentang dampak perubahan sosial bagi kehidupan masyarakat. Oh ya, ini sudah video pembelajaran yang terakhir loh untuk materi perubahan sosial. Nah, buat kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, silakan cek description box untuk link video dan cek juga playlist Sosiologi kelas 12. Di sana Mem White mengumpulkan semua video pembelajarannya. Baik, mari belajar sosiologi bersama-sama. Kalau kamu perhatikan, ketika perubahan sosial terjadi, maka pasti ada dampak yang menyertai. Dan dampak yang ditimbulkan dari perubahan sosial itu tidak selalu positif. Ada juga dampak yang negatif. Lihat saja proses kehidupan dari tradisional menjadi modern. Tidak bisa begitu saja dianggap sebagai proses yang baik sepenuhnya. Ya, meskipun kita menyebutnya sebagai progres. Karena progres pun tidaklah sama dengan makna kehidupan yang lebih baik. Ya, seperti mata duitan. Ya, seperti mata uang lah ya, maksudnya seperti itu. Mata uang, aduh ketahuan deh, Mem White itu mata duitan. Ada dua sisi begitu ya. Suatu perubahan itu ada dampak positifnya, dan di sisi lainnya ada juga dampak negatifnya. Setuju? Nah, sebelum kita masuk lebih jauh dalam materi ini, Mem White mau bertanya dulu nih, apa saja dampak dari perubahan sosial berikut ini? Amati dengan baik, lalu tuliskan dampak positif dan negatifnya di kolom komentar ya. Nah, agar kamu lebih mudah menjawab pertanyaan ini, Mem White akan menyampaikan dampak-dampak dari perubahan sosial, baik dampak positif maupun dampak negatif. Oke, kita mulai dengan dampak positif perubahan sosial. Nah, dampak positif perubahan sosial menunjukkan bahwa perubahan sosial memberikan kemajuan bagi masyarakat menuju terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Berikut ini beberapa dampak positif perubahan sosial bagi kehidupan masyarakat. Dampak positif yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek dapat mengubah nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai baru. Hal ini dapat mendorong berbagai inovasi dan memudahkan kehidupan masyarakat menuju perubahan sosial ke arah modernisasi. Nah, sebagai contoh, pada zaman dulu, para petani menggunakan kerbau untuk mengolah lahan pertanian. Sedangkan saat ini, kalian banyak menyaksikan bahwa sekarang petani-petani sudah menggunakan traktor. Oke, kita ke dampak positif yang kedua, yaitu perkembangan ekonomi dan industri. Nah, semakin maju, maka pertumbuhan dan persaingan di bidang ekonomi dan industri akan semakin subur dan semakin ketat. Hal ini akan mendorong terciptanya tenaga kerja yang profesional, kemudian terciptanya lapangan kerja baru, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Nah, dampak yang ketiga yaitu memperkaya unsur-unsur kebudayaan. Nah, memperkaya unsur-unsur kebudayaan yang dimaksud di sini ialah nilai dan norma baru yang muncul sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Karena nilai dan norma diperlukan dalam menjaga arus perubahan agar tidak menyimpang dari aturan yang telah ada. Mau contoh? Oke, Mem White kasih contoh yaitu munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang membahas tentang perdagangan manusia atau human trafficking. Nah, perdagangan manusia sendiri mulai marak akhir-akhir ini. Ya, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Makanya lahir peraturan dalam norma hukum ini karena memang sudah sesuai dengan kondisi zaman now. Hati-hati,
Hati-hati ya, mawas diri agar kalian tidak jadi korbannya atau bahkan jadi pelakunya. Sekarang kita ke dampak negatif perubahan sosial. Nah, dampak negatif perubahan sosial mengarah pada kemunduran atau kerugian yang dialami masyarakat. Ya, siapa lagi kalau bukan masyarakat? Nah, hal ini ditandai dengan adanya tindak kriminalitas, konflik sosial, deviasi sosial, serta berbagai masalah sosial lainnya. Pokoknya banyak hal ya. Nah, mari kita cek dampak negatif perubahan sosial berikut ini. Yang pertama, disorganisasi atau disintegrasi sosial seperti yang kalian pelajari di kelas 11 lalu. Nah, konsep dari disintegrasi di sini yaitu melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan. Contohnya nih, di era sosmed begini, kalian perhatikan tidak kalau masyarakat cenderung bersikap individualis. Jadi kurang memperhatikan kehidupan lingkungan sekitarnya. Nah, jangan-jangan kamu seperti itu. Tidaklah, Mem. Jauhkan. Aku justru lebih mengendalikan kehidupan yang harmonis gitu, Mem. Karena aku belajar sosiologi. Jadi aku harus memperhatiin orang-orang yang ada di sekitarku dong. Kan kita makhluk sosial. Ya kan, Mem? Betul sekali celotehmu itu. Bagus. Semangat ya. Mempertahankan nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat kita itu tidaklah mudah. Jadi semangat. Oke, kita ke dampak yang kedua yaitu pergolakan daerah. Nah, pergolakan daerah dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama perbedaan agama, ras, suku, bangsa, dan politik. Yang kedua yaitu tidak memperhatikan tatanan hidup. Dan yang ketiga, mengabaikan nilai dan norma di masyarakat. Serta yang keempat yaitu kesenjangan ekonomi. Oke, kita ke dampak negatif yang ketiga yaitu kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja meliputi semua perilaku menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma yang ada pada masyarakatnya. Nah, bisakah kalian menyebutkan apa saja kenakalan remaja sekarang ini? Komen ya. Mem White mau lihat seberapa nakal kalian. Maksudnya, seberapa luas wawasan kalian tentang kenakalan remaja. Aduh, maaf ya Mumumel, Mem White jadi salah sebut. Tenang saja, nanti Mem White kasih nilai plus kok buat kalian yang bisa komen, oke? Nah, kita ke dampak negatif yang keempat yaitu kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan dapat terjadi karena pencemaran dan eksploitasi alam. Salah satu contoh dari eksploitasi yaitu pemburuan hewan langka untuk diambil kulitnya dan dijadikan sebuah produk. Ya begitulah. Oke, dampak negatif yang kelima yaitu berkurangnya eksistensi adat istiadat. Ini sama halnya dengan hilangnya unsur kebudayaan lama atau bisa dikatakan kakak beradik lah ya, dengan demoralisasi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan digantikan dengan nilai kebudayaan modern. Nah, dampak negatif yang keenam yaitu lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal. Nah, lembaga sosial kan berperan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Namun, apabila terjadi perubahan sosial, lembaga-lembaga sosial akan mengalami penyesuaian mengikuti pola perubahan. Nah, di sini nih, saat di mana fungsi lembaga sosial menjadi tidak optimal. Paham kan? Nah, kita ke dampak negatif yang ketujuh, yaitu munculnya paham duniawi. Mengapa? Karena masyarakat lebih mementingkan urusan keduniawian. Kalian mungkin tidak sadar kalian juga menganut paham keduniawian. Makanya cek ya, berikut ini paham keduniawian yang dimaksud oleh Mem White. Oke, yang pertama yaitu konsumerisme. Konsumerisme itu paham yang menjadikan seseorang mengonsumsi atau memakai barang-barang secara berlebihan atau lebay. Oke, yang kedua yaitu
hedonisme, yaitu paham yang menganggap bahwa hidup bertujuan untuk mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan menyakitkan. Ya, sederhananya, kenikmatan itu dijadikan sebagai tujuan hidup. Dan yang ketiga yaitu sirkulasi. Sirkulasi ini adalah paham yang memisahkan urusan duniawi dari atau dengan urusan agama. Ya, itu dia persoalan kita di era globalisasi ini. Mau tidak mau, kita akan tetap mengalami dampak perubahan sosial, baik yang positif maupun yang negatif. Mau menerima perubahan? Bentengi dulu diri kalian dengan berpikir ilmiah agar tidak mudah terpengaruh oleh arus perubahan sosial yang berdampak negatif. Juga jangan lupa identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Pegang teguh Pancasila sebagai pedomanmu, wahai anak Indonesia. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Dengan berakhirnya materi dampak perubahan sosial, berakhir pula lah seluruh rangkaian video pembelajaran mengenai perubahan sosial. Nah, belajar dengan baik ya, karena selanjutnya akan ada tes dari Mem White untuk menguji pengetahuan kalian tentang perubahan sosial tentunya. Nah, kalau kalian lulus tes, kita lanjut ke materi baru yaitu permasalahan sosial di tengah arus globalisasi. Baik, terima kasih sudah menonton ya Mumumeo. Salam sehat, salam hangat terdahsyat untuk seluruh keluarga di rumah. God bless you and see ya!